Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Baiklah, hari ini kita belajar lagi ya sama ibu. Nah, hari ini selain memberikan materi pembelajaran, ibu juga akan memberikan satu informasi agar anak-anak ibu ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, materi kita hari ini tentang hidup sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu akan melakukan absensi untuk hari ini. Oke, tadi ibu udah melangsungkan absensi dan ibu sudah mengecek dari anak-anak ibu ada yang hadir, sakit ataupun izin ya. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yaitu hidup sehat. Nah, sebelumnya ibu akan kasih penjelasan dulu. Hidup sehat itu adalah kita membentuk diri kita ini menjadi lebih sehat agar kita terhindar dari suatu penyakit dengan cara membersihkan diri, makan makanan yang sehat, dan juga olahraga. Nah, selanjutnya ibu mau tanya nih sama anak ibu. Tadi pagi ada nggak sih anak ibu nih yang nggak mandi, yang nggak gosok gigi, dan yang lebih parahnya tuh lagi nggak sarapan pagi? Ada nggak ya? Ayo jujur. Nah, Titi kenapa nggak sarapan? Kenapa nggak sarapan? Telat bangun, oke. Jadi, kita itu sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan dulu ya. Kenapa ibu minta anak-anak ibu untuk sarapan? Karena kalau kita memulai pelajaran, kita belajar nih, ibu ngasih tugas-tugas, ibu memberikan pelajaran yang mungkin membuat kepala kita tuh, otak kita akan berpikir kan. Nah, kalau otak kita berpikir dan perut kita kosong, tentu kita tidak bisa maksimal dalam belajar kan. Nah, untuk itu anak-anak ibu itu harus sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah, oke? Nah, tadi udah ibu dengar kan, tadi ada yang lupa mandi, ada yang lupa sarapan karena telat bangun. Nah, ibu jelaskan ya anak-anak ibu, kita itu harus memulai hidup sehat kita dari sejak kecil agar nanti pas sudah dewasa itu kita terbiasa gitu kan. Nah, kita itu harus biasakan untuk mandi dulu. Nanti kalau misalnya kita nggak mandi kan kita bau nih kan pergi ke sekolah. Nanti kalau kita bau kita pasti akan jauhin teman juga kan. Nah, kita nggak mau dong kalau nggak punya teman. Nah, ibu juga harus mandi agar wangi dan semangat dan segar untuk memulai hari-harinya untuk ke sekolah. Nah, selanjutnya tadi juga ada dari anak-anak ibu ini yang nggak sempet sarapan pagi bu karena saya telat bangun. Nah, kita kan tidur itu jam 8 kan? Masih ada nih anak-anak ibu yang nggak tidur di jam 8. Ada jam 11. Astagfirullah. Anak-anak ibu, kita itu tidak boleh begadang ya. Nanti kalau kita begadang, kita akan sakit, nggak bisa ke sekolah. Kan sedih nggak bisa ke sekolah, nggak bisa kumpul-kumpul sama teman-temannya. Nah, ibu sarankan dan ibu perintahkan nih kepada anak ibu, kalau tidur kita itu harus tepat waktu di jam 8 malam itu kita sudah tidur ya kan. Karena kalau kita tidur tepat waktu dan cukup, besoknya kita tidak akan terlambat bangun dan kita bahkan sempat untuk sarapan pagi sehingga anak ibu nih semangat untuk belajar. Nah, tadi kita udah belajar kan hidup sehat. Nah, habis ini akan ibu jelaskan, akan ibu kasih informasi kepada siswa-siswa ibu yang cantik dan yang ganteng ini. Kalau misalnya kita nggak hidup sehat, apa sih yang terjadi untuk diri kita? Nah, yang pertama itu kita bakalan dijauhi oleh teman-teman kita. Seperti yang ibu katakan tadi, kita nggak mandi, badan kita bau, terus kita dijauhin teman-teman kan. Dan tentunya kita tidak akan punya teman jika kita dijauhi oleh teman-teman. Karena badan kita bau kan kita malu ya kan. Nah, yang kedua, kita akan mudah terserang penyakit. Nanti jika anak ibu ini mudah terserang penyakit, tentu akan jarang masuk ke kelas, jam karena sakit. Kan itu tidak enak. Jadi nanti anak-anak ibu ketinggalan banyak pelajaran. Jadi anak-anak ibu harus hidup sehat. Nah, tadi yang ibu bilang sakit ya kan, kita ketinggalan banyak pelajaran segala macam. Nah, di situ kalau misalnya sakit kita pasti dikasih obat sama dokter. Obatnya itu pahit-pahit, pasti nggak suka kan yang pahit-pahit. Nah, supaya kita nggak disuruh minum obat, kita tuh harus sehat. Jadi anak-anak ibu jangan malas untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Seperti yang ibu sebutkan tadi, mandi pagi, sarapan pagi, makan sayur, minum yang cukup, dan juga minum susu. Nah, nanti kalau mamanya
bilang untuk mandi, untuk sarapan, jangan ditolak dan jangan dibantah ya. Karena itu untuk diri kita sendiri gitu. Orang tua kita itu tidak mau kalau kita sakit. Oke anak-anak ibu. Baiklah, materi kita udah selesai ya untuk hari ini. Nah, jadi ibu harapkan untuk anak-anak ibu itu harus diterapkan hidup sehat. Jangan malas-malas untuk hidup sehat jika kamu tidak mau sakit. Oke, ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu. Jadi anak-anak ibu silahkan diceritakan jam berapa anak-anak ibu mandi, jam berapa anak ibu tidur, dan jam berapa anak-anak ibu makan. Dan makannya dengan apa aja, yang sehat atau yang enggak. Jadi nanti ibu bisa tahu kan anak-anak ibu ini udah menerapkan hidup sehat atau belum nih, masih malas untuk hidup sehat apa gimana gitu ya kan. Nah, tugasnya dikumpulkan besok atau enggak minggu depan ya. Jadi kita selesaikan dulu pelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.